Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Iksan dengan NIM 23231044 dari Prodi Pendidikan IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bisnis model kanvas. Dalam sebuah bisnis, apapun bentuknya, tentunya ada beberapa orang yang beroperasi agar aktivitas bisnis tetap berjalan. Sebuah bisnis juga membutuhkan strategi, manajemen, dan sistem yang memudahkan orang-orang di dalamnya untuk bekerja secara efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Salah satu model bisnis yang terbukti efektif dan sering diterapkan adalah bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas adalah alat dalam strategi manajemen untuk menerjemahkan konsep konsumen, infrastruktur, dan keuangan perusahaan dalam bentuk elemen visual. Konsep bisnis model kanvas mengandalkan gambaran ide sehingga setiap orang memiliki pemahaman yang sama dan nyata tentang jenis pelanggan mereka, pengeluaran, cara kerja perusahaan, dan sebagainya. Materi selanjutnya ada 9 elemen dalam bisnis model kanvas. Yang pertama, customer segments atau segmentasi konsumen. Elemen pertama yang wajib ada di dalam bisnis model kanvas yaitu segmentasi konsumen. Apapun jenis bisnis yang kita miliki, tentu dulu segmentasi pelanggan dengan tepat dari awal. Kita juga harus menentukan siapa saja yang akan menjadi target bisnis. Segmen pelanggan yang mana yang berpotensi membeli produk ataupun jasa kita. Berikut ini adalah beberapa hal yang dapat dipertimbangkan dalam menentukan segmentasi produk, antara lain customer jobs. Di dalam segmen ini kita harus menentukan apa saja hal yang ingin dicapai pelanggan, masalah yang mereka hadapi, apa saja kebutuhan yang mereka miliki, bagaimana produk atau layanan kita dapat membantu pelanggan. Yang kedua ada customer gain. Segmen ini memuat tentang manfaat yang diinginkan ataupun yang diharapkan konsumen dari usaha kita. Yang ketiga ada customer pain. Segmen ini akan menggambarkan emosi negatif, apa yang bisa membuat konsumen mereka tidak nyaman, risiko yang ditakutkan, dan buruk. Yang kedua ada value proposition atau proporsi nilai konsumen. Setelah menentukan siapa saja yang menjadi target konsumen, kemudian kita harus tahu bagaimana bisnis kita dapat bermanfaat untuk para pelanggan. Yang ketiga ada channels atau saluran. Channel adalah media interaksi antara bisnis dengan para konsumen untuk menyampaikan produk dan juga layanannya. Penentuan channel ini merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam menjalankan bisnis. Pikirkan dengan baik channel apa saja yang akan digunakan untuk menjangkau konsumen. Misalnya saja dengan menggunakan media sosial, website, ada, dan lain sebagainya. Salah satu channel yang paling pas untuk menyampaikan produk kepada para konsumen yaitu melalui website. Dengan membuat website bisnis bisa membantu kita untuk menjangkau lebih banyak konsumen dan mudah. Selain itu, website juga bisa menampilkan katalog produk kita dengan menarik dan juga menjadi tempat para pelanggan untuk melakukan transaksi. Yang keempat, customer relationship atau hubungan konsumen. Setelah mengetahui dan memahami segmentasi pasar yang sesuai dan channel yang akan digunakan, maka sekarang adalah saatnya untuk menentukan bagaimana bisnis kita bisa berinteraksi dengan pelanggan. Pahami bagaimana cara menjalin sebuah hubungan dengan pelanggan supaya mereka tidak mudah berpaling ke kompetitor. Contoh yang dapat kita terapkan misalnya saja dengan memberikan potongan harga, mengadakan giveaway, atau menyediakan program membership. Perlu dipahami bahwa karakter setiap pelanggan berbeda-beda. Oleh karena itu, kita harus memahami bagaimana cara mengambil hati dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Tidak hanya saat menjual produk saja, namun juga saat menghadapi komplain, menjawab berbagai pertanyaan konsumen, dan lain sebagainya. 5. Revenue streams atau sumber pendapatan. Elemen bisnis kanvas yang satu ini menggambar sumber pendapatan yang berasal dari bisnis kita. Hal ini merupakan hal yang sangat penting dan perlu dikelola dengan
penghasilan utama dari penjualan produk. Seiring dengan perkembangan bisnis, kita juga dapat membuat program membership ataupun memberikan pilihan untuk upgrade ketahanan dengan harga yang cenderung lebih tinggi. Pahami strategi yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Jangan sampai ada produk ataupun kinerja yang tidak digunakan secara maksimal. Yang keenam ada key resource atau sumber daya. Agar tetap kompetitif dalam ranah bisnis yang kita jalani, kita perlu sumber daya yang sesuai guna mendukung kegiatan bisnis kita. Key resource adalah daftar sumber daya yang sebaiknya kita miliki untuk mewujudkan value proposition untuk key resource sendiri. Dapat dikategorikan menjadi 4 tipe, antara lain yang pertama physical resource, tempat usaha, bangunan atau gedung, kendaraan, mesin, bahan baku atau produk. Yang kedua intellectual resource, merek, hak cipta, partnership, patent, trademark. Yang ketiga human resource, orang yang melakukan kegiatan perusahaan, sumber daya manusia. Yang keempat financial resource, saldo tunai, dana, kredit, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada cost struktur atau struktur biaya. Cost struktur adalah elemen terakhir yang ada di dalam bisnis model kanvas. Di dalam elemen ini mencakup pemerataan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Selain itu juga untuk mengelola anggaran bisnis secara lebih efisien untuk meminimalisir resiko kerugian dan juga kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat. Untuk mengelola keuangan di dalam bisnis, kita perlu membuat dan menyusun laporan keuangan dan juga pembukuan yang baik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya